Bermedia sosial yang bijak, mana yang penting, mana yang kurang penting, dan mana yang tidak penting. Itu perlu diketahui oleh anak-anakku semua dan khususnya juga Bapak Ibu guru. Sebagai instruktur, sebagai pendidik di kelas, yang mana guru adalah contoh dan teladan dan bagaimana menginspirasi anak-anak dimanapun beliau berada. Demikian yang dapat Ibu sampaikan dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan untuk seminar bijak bermedia sosial Ibu nyatakan dibuka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman di SMK Islam Sudirman 1 ya. Oke, kami adalah salah satu media nasional cetak dan online, di mana kami sangat peduli dengan dinamika perkembangan yang terjadi di kalangan teman-teman millennials dan Gen Z terutama dalam bersosial media. Nah, terus terang kalau kami di Gen Voice di Koran Jakarta mengamati perkembangannya, bahwa sosial media ini kenapa bisa menjadi seperti ini, karena perkembangan teknologi yang sangat cepat, ragamnya sudah banyak. Namun ada satu hal yang perlu kita sadari dan kita sikapi dengan bijak, teman-teman, yaitu bahwa kita sejujurnya belum siap untuk bisa bersosial activity atau beraktivitas sosial, berinteraksi sosial di dalam media baru yang namanya teknologi media sosial ini. Oke, kita bakal bahas tentang bijak bersosial media. Kalian tahu gak sih nih, seumur-umur kalian ini sebutannya apa? Apa? Seumuran kalian ini sebutannya apa? Yang kenceng? Gen Z. Emang pada tahu sih Gen Z apa? Terus kalian pernah kepikiran gak sih suka dapat omong-omongan dari orang yang lebih tua gitu? Kok anak sekarang beda banget sama zaman dulu? Emang yang bikin beda apa sih? Lebih apa? Lemes? Lebih tua? Oh iya. Oh enggak, maaf ya. Enggak lebih tua. Kenapa sih anak Gen Z itu diklaim gitu beda banget sama angkatannya? Pokoknya milenial deh yang paling dekat. Kenapa sih? Ya mungkin karena udah kenal teknologi. Dan juga Gen Z itu disebut sama iGen. Kalian pernah dengar nggak iGen? Jadi kalian itu mungkin bahasa kerennya, oh gue nih iGen nih. Ada yang tahu nggak iGen apa? Bukan iGen galon ya. Bukan. Apa Aldi? Next. Jadi iGen itu adalah kamu adalah generasi pertama yang digital native. Apa sih digital native? Jadi digital native itu kamu itu yang lahir dan dibesarkan di era media sosial dan smartphone. Coba di sini aku list siapa yang punya handphone di umur 8 sampai 12 tahun. Enak banget ya udah punya HP umur 8 sampai 12 tahun.
HP-nya apaan? Android apa masih ada keypadnya? Android. Oke, list lagi. Tadi mungkin sekitar 300 orang. Jadi sekarang siapa yang udah punya handphone atau gadget di umur 13 sampai 16 tahun? Nah, jadi itu kalian tuh sebenarnya Aijen yang angkatan pertama yang benar-benar udah langsung kenal sama sosial media, smartphone, gadget dan lain-lain gitu. Next kali. Nih, data yang diterbitkan oleh datareporta.com digital 2023. 5 sosial media yang paling banyak digunakan. Oke, aku list lagi di sini. Yang masih main Twitter atau X? Yang masih main Twitter atau X? Kalau di Twitter ngapain biasanya? Nanya aja. Ini rahasia kita bersama. Nanya aja. Jadi di sini yang main TikTok biasanya ada banyak ya. Ada bisa edukasi atau bisa game atau ngasih tutorial gitu, masih ada yang kayak gitu di sini. Biasanya anak broadcasting nggak sih yang suka bikin konten-konten kayak gitu ya. Terus next kali. Terus ini, kita masuk ke dampak positifnya sosial media. Yang pertama, jelas, mudah akses informasi. Di sini kalau nyari berita biasanya dari mana? Apa? X. Oh, dari X, benar. Selain itu, Instagram. Dari X, oke, benar, dari X, dari Instagram. Biasanya kalau X tuh yang pertama kali banget tuh muncul di X. Next, yang kedua sisi positifnya adalah marketplace. Di sini siapa yang punya bisnis online? Di sini siapa yang punya bisnis online? Cewek-cewek gitu atau enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Ada yang punya bisnis online? Bisa dipromosiin di sini nanti. Nanti kita collab. Nanti terus yang ketiga bisa jadi sarana hiburan. Terus yang keempat, sisi positifnya. Nah, ini sisi positif sarana hiburan. Nah, kamu pasti pernah lihat-lihat konten-konten kayak gini kan? Oke. Ada yang tahu nggak sih itu kontennya siapa? Ada yang tahu nggak itu kontennya siapa? Siapa? Ular? Enggak. Iya ular. Dia main ular. Ular apa? Terus sisi positifnya selanjutnya mudah berkomunikasi, mendekatkan yang jauh. Di sini siapa yang dapat pacarnya dari online? Suka dapat pacar dari online, terus suka nyari-nyari di chat main game bareng, gitu. Kita masuk ke dampak negatif ya. Sebelum masuk ke dampak negatif, kalian dulu deh, apa yang kalian rasain dampak negatifnya dari sosial media? Gengsi, oke. Terus apa lagi? Kecanduan. Oh, kecanduan apa? Di sini ada yang tahu nggak sih ciri-ciri berita hoax atau enggak informasi yang hoax? Pasti carinya di komentar ya. Pasti carinya di komentar. Aku juga carinya di komentar kalau tahu itu hoax atau enggak. Sebelum aku jelasin salah satunya, kita next dulu. Negatifnya apa lagi kali? Jadi ansos, insecure, terus iri dengki. Di sini siapa yang kalau misalnya udah main sosmed tuh kayaknya udah introvert banget udah. Lagi kompor. Terus jadi insecure misalnya, oh tuh orang kayaknya ganteng banget ya. Kok bisa ya se-glowing itu ya, dia makan apa gitu. Terus jadi iri dengki sama pencapaian orang lain yang suka pamer-pamer di flexing di sosial media gitu. Terus dampak negatif selanjutnya rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Jadi gampang di framing. Sekarang lagi isu politiknya keras banget. Jadi kalian tuh jangan sampai mudah di framing. Nah ini nih dampak negatifnya parah banget karena kalian mudah digiring di sosial media dengan konten-konten yang belum tentu benar adanya gitu. Next kali. Resikonya penggunaan sosial media yang gak bijak. Pertama, cyberbullying. Di sini ada yang pernah ngalamin cyberbullying? Boleh di-share aja. Apa misalnya dapat komen apaan sih gak jelas sih. Itu udah masuk cyberbullying loh. Suruh teman-teman kamu aja langsung bantai gitu. Cyberbullying. Terus yang kedua, oversharing. Sebenarnya sih oversharing nggak apa-apa, tapi tetap harus ada gap antara apa yang mau di-sharing ke publik sama privasi kamu gitu.
Terus yang ketiga, hidup nggak seimbang. Kadang orang jadi malah lebih ke sosmed mulu, HP mulu, tapi kehidupan sosial di sininya nggak ada interaksi, cuma abis sekolah terus pulang, kagak ada ngobrol-ngobrolnya atau ikut organisasi di wilayah rumahnya atau di sekolahnya gitu. Terus next kali, nih ada salah satu berita, Gen Z lelah tapi nggak bisa lepas dari ponsel. Emang iya? Iya lagi. Iya, berarti ini fakta ya. Gen Z udah capek banget nih, tapi kayak masih bisa scroll sambil rebahan, masih bisa scroll sambil makan gitu ya. Masih bisa scroll di dalam pikiran gitu. Terus nextnya, terus kamu harus paham komentar kecil aja itu bisa disebut cyberbullying. Harus paham. Misalnya kayak orang komen gaje lu, itu udah masuk cyberbullying sebenarnya. Sebenarnya kayak misalnya kamu komen nih di postingan orang, apaan sih lu nggak jelas sih. Itu udah masuk cyberbullying sebenarnya. Cuma kalau misalnya orang yang emang gak terlalu peduli sama komentar-komentar kayak gitu ya aman gitu. Tapi kamu harus hati-hati dalam berkomentar juga ya. Itu udah termasuk cyberbullying yang udah bisa dipidana sekarang. Apalagi kalau itu udah mengganggu mental kalian gitu. Kalian harus muncul empati. Gimana kalau misalnya kalian bikin konten terus kalian yang digituin gitu. Harus refleksi diri terus sih gitu. Apa jadinya kalau kalian kena cyberbullying? Yang bisa bikin pasti depresi, anxiety, bahkan lebih buruk lagi sampai ke berita tadi yaitu bunuh diri gitu. Jadi di sini mungkin susah ya kalau misalnya kurang deket pasti nggak bisa cerita atau nggak bisa ngobrol gitu. Mungkin mau nggak mau kita yang harus empati ke orang lain, jiwa sosialnya, hatinya lebih dibuka lagi untuk melihat keadaan orang lain. Walaupun kita kayaknya anjir hidup gua aja belum bener, ngapain lu ngeliat kehidupan orang lain gitu. Tapi coba sedikit aja untuk nengok kayak dia kenapa tuh, kayaknya dia lagi nggak baik-baik aja deh, ternyata nggak punya duit, gue nggak bisa bantu gitu. Gimana sih biar kamu nggak kena cyberbullying nih? Untuk kamu yang udah kena cyberbullying, yang pertama aku saranin yaitu break dari sosial media. Itu jalan satu-satunya ya, break sosial media. Emang susah banget pasti untuk break dari sosial media, itu nggak bakal bisa. Tapi coba buat perbaikin mental kamu, karena kalau bukan kamu yang sayangin diri kamu, siapa lagi gitu. Jadi di sini guru BK atau kesiswaan itu sangat dibutuhkan ya. Karena siswa-siswa zaman sekarang itu, dia ansos, introvert, bahasa kerennya introvert lah. Jadi mereka nggak bisa cerita ke temennya, mereka nggak bisa cerita apalagi ke orang tuanya, ada masalah di rumah. Jadi mereka sekolah harus punya wadah buat para siswa-siswinya cerita apa masalah mereka di luar masalah di sekolah ya gitu. Dan tadi aku bilang sebelum share informasi, biasanya orang-orang tua kalian suka nge-share di grup ini berita tentang ini, berita tentang ini. Kalian bisa kasih tahu ini benar atau enggak, kalian cari tahu itu benar enggak, beritanya dari mana gitu. Jadi pahami dulu mana berita yang benar, mana berita yang palsu gitu. Next kali. Jadi tujuan kalian main sosial media itu harus positif. Di sini sosial media udah bisa bikin mulai karir kalian dari sosial media itu bisa banget gitu. Asalkan kalian punya passion yang bagus, kalian bisa bangun mulai dari sekarang nih. Kayak tadi misalnya kalian suka main apa, suka ngedit atau enggak suka bikin konten aja, suka ngedance, suka ngaji. Sekarang apa-apa bisa dikontenin dan itu bisa jadi portofolio gitu. Jadi kalian harus ubah main sosial media itu jadi yang positif. Misalnya di Twitter nyari apa? Nyari berita. Nyari berita. Di Telegram nyari apa? Misalnya nyari berita atau enggak nyari download film drakor lah, atau cari puter ke positif. TikTok juga. TikTok bisa nyari tutorial. Soalnya aku juga nyari tutorial kayak gitu.